Lihat lampu hitam di dalam itu, lucu ya. Wow. Bonjour à tous, bienvenue à Paris. Masih dengan aku Yuan dari Sepedahan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris. Sekarang aku masih ada di Pasar Loak Place Jussieu. Aku melanjutkan bikin video di sini karena ini pasar loaknya besar sekali, teman-teman. Dan di video sebelumnya aku curhat ya di pasar loak ini. Aku nggak beli apa-apa, teman-teman. Aku hanya curhat. Dan sekarang mari kita melanjutkan jalan-jalan. Bolehkah aku curhat? Boleh ya, kalian mau denger atau enggak? Ya, suka-suka kalian. Aku hanya mau membagikan suasana. Tuh, mesin jahit singernya. Buat kalian pecinta games, di sini kalian bisa cari CD apa aja tuh. CD game, kaset game, dan lain-lain. Ini apa ya, kok banyak sekali orang pada ngerubungin tuh. Seru kayaknya, mereka pada dapat serviet, handuk-handuk gitu. Oh, murah. Iya, 5 euro dikasih tuh, tawar aja 5 euro. Oh lala, mereka pada lihat apa sih? Oh, apa namanya? Scarf dan lain-lain, teman-teman, ya yang gitulah ya modelnya. Ini buat kalian yang koleksi Tintin. Aku nemu Tintin kayak gini tuh. Sama mobil apaan nih? Aku nggak tahu ya, teman-teman. Kalian lihat aja tuh, kelihatan nggak? Yang ini biru mobilnya, yang itu oranye. Lucu, teman-teman. Apakah jelas? Nggak jelas ya karena di dalam situ. Dan ini juga. Ini siapa? Temennya. Aku bukan penggemar Tintin sih. Nah, ada yang mau beli mesin tik, harganya 80 euro. Wow. Lucu ya, karena mesin tik itu vintage banget kalau ngelihat hasilnya diketik gitu. Oh, piringnya lucu-lucu di sana. Ini koin apa sih? Apakah kalian ada koleksi koin emas juga, teman-teman? Aku nanti mau beli koin emas Olimpik di Museum Monet de Paris. Nanti kalau aku ke sana aku bikinin ya videonya buat kalian. Kalau kalian tertarik koleksi emas. Kalau di Indonesia koleksinya emas batangan kan ya. Kok di sini koleksi emasnya itu ada apa namanya, teman-teman? Ada gambarnya gitu loh. Sekarang mereka ngeluarin edisi Paris Olympic 2024 dan yang aku baca mereka ngeluarin 20.000 keping. Semoga nanti aku ke sana mereka masih ada stok. Ada tas Goyard merah tuh aku lihat, pardon. Nih Goyard juga nih di depan. Asli, teman-teman. Berapaan ini? Oh, itu baru loh pisang lokannya yang dari tali rapia ini. Baru. Ok, bah tout à l'heure peut-être. Madame, bonjour. Combien? 80 euro, teman-teman ini. Est-ce que c'est vrai?
ça, je pas dire. Je pas dire si ouais, c'est pas Comment? vrai après. C'est vrai? Kenapa dia pakai marah? Aku tanya ini apakah asli apa palsu. Padahal tapi aku lihat dalamnya. Dia menjual apa namanya barang-barang gini tuh. Lucu ya ini. Buat kalian berenang bawa bahan apa? Ada izemiyaki tuh bau-bau. Dari mana sih dia dapat? Ada Cartier. Oui, je vends là. Dibeli sama dia tuh Yves Saint Laurent rapianya. Cartier tuh. 15 € t'es là, pas cher. Mais je travaille là. Je connais, donc 80 euro ini. Ya udah deh. Mari kita jalan lagi. Tuh dibeli Yves Saint Laurent-nya. Okay. Merci madame. ça fait pas mal aux oreilles. Ada ini juga tuh. Ça, c'est très joli. Chanel. Petit sac? Banyak tuh. Ada sepatunya juga Chanel. Nomor 37 tadi. Hempaskan ya. Et ça, combien? Ça, je vous laisse. Louis V nih. De Cannes. Mumpung pedagang yang baik. Aku videoin buat kalian. Aku nggak tahu orang-orang Chinese itu dapat dari mana ya barang-barang gitu. Dan kadang nyampur, ada yang asli, ada yang palsu. Dan harganya kalau mereka jual itu murah-murah. Tadi aja goyarnya hanya 80 euro. Longchamp. Longchamp, Gucci. Apa ini? Loncengnya Kapten Bell. Langsung pada datang nanti orang-orang, aku nyalain loncengnya gitu. Kok kalian juga bosan ngelihat videonya juga nggak apa-apa sih. Tapi kan ada viewers baru yang belum lihat. Ini dulu aku juga pernah lihat, sekarang lihat lagi ya. Tapi ini lebih kecil teman-teman. Dan ini apa? Macam pembesar baca ya. Kalian ada yang nanya, tapi ini kondisinya nggak bagus teman-teman. Nggak unyu-unyu. Kalau unyu-unyu nanti aku beli. Tapi ini nggak unyu-unyu ya, buat kacamata baca. Ini siapa sih nih? Aku lihat ada payung ini ya. Excuse-moi madame. Kok sampai combien? 5 euro? Aku nemu payung ini ancien banget teman-teman dan murah banget, 5 euro doang. Nanti aku tunjukin payungnya ya, tapi aku mau bayar dulu ini 5 euro. Kualitas payungnya masih bagus banget. Tapi modelnya panjang, nggak bisa dilipat gitu. Je le prends madame. Pardon. Merci, au revoir. Aku tadi nemu payung ini dari sini nih teman-teman. Nanti kau liatin payungnya ya. Dan kacanya di sana tuh lihat bagus. Itu jamnya mirip jam punya aku teman-teman di bawah. Waktu itu aku pernah beli 30 euro, gak tahu di sini berapa. Bagus ya. Mana pedagangnya ya? Monsieur? Mana pedagangnya?
Coba kita tanya. Monsieur, combien ça coûte? Le horloge. Aku mau nanya, ini jamnya berapa? Hah? Gimana pedagangnya ninggalin ya? Gimana kalau aku bawa pulang aja, nggak usah nanya? Ça fait combien, monsieur, ce horloge? C'est là. Ça, 80. 80? 80. Ah, d'accord. Merci. Mehong ya, 80 euro. Elle est jolie, madame. Ah oui, mais c'est cher. Ah bah oui. 80. 20. Bah non. Je vais pas trop pour moi. D'accord, merci. Apa? Au revoir, madame. Apa? Aku tawar 20 euro dong. Gila ya, aku mah ya Afgan. Kata kalian juga Afgan. Habis dia menawarinnya 80 euro. Enggak kira-kira. Aku waktu itu beli hanya 30 euro. Dia nawarinnya 50 euro di pedagang favorit aku yang suka ngasih apa namanya? Diskon. Chanel Cologne number 5 tuh. Paling ini 5 euroan juga sih teman-teman. Warnanya udah begitu ya, udah bagus. Karena semakin lama semakin tua semakin bagus wanginya teman-teman. Nih teman-teman, umbrella yang tadi aku beli dikasih 50 euro. Udah agak rombeng ininya, nggak apa-apa, bisa digunting ya. Tapi besinya masih bagus banget. Dan mari ku kasih lihat kalau pas dibuka seperti apa ya. Hanya 5 euro doang. Mana sih susah bukanya. Ini payungnya aku buka kayak gini tuh teman-teman. Besinya masih pada bagus ya. Beruntung aku nih. Dan modelnya gitu, harganya 5 euro doang. Udahan aku mau pulang sekarang. Oke deh teman-teman, kayaknya cukup sekian ya cerita dari Pasar Loak di Paris hari ini. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salut, à bientôt.